معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرب لصاحبك يوم الجمعة أنصح، والإمام يخطب فقد بلغون، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم بنفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Saya berpesan kepada pribadi saya dan berpesan kepada segenap jamaah salat Jumat untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, yakni menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, nikmat yang kita ketahui maupun nikmat yang tidak kita ketahui secara langsung. Karena dengan kenikmatan ini dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita akan menjadi lebih positif, lebih menatap ke depan dengan penuh semangat, dan tentunya mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Para ulama menyebutkan as-syukru salah satu aujuhin. Syukur itu ada 3 macam. Yang pertama bil lisan, yang kedua wabil badan, dan yang ketiga wabil qalbi. Yang kesemuanya terangkum di dalam kehidupan kita. Bil lisan, dengan melakukan atau mudawamah biqaulil hamdulillah, selalu mendawamkan, mengistiqomahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita meyakini bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian tidak ada henti-hentinya. Mungkin kita berpikir, kenapa kita harus membaca alhamdulillah setiap detik, kalau bisa setiap menit ataupun setiap jam? Kalau kita rasakan bagaimana Allah sudah memberikan kenikmatan sehat kepada kita, kita bisa menghirup udara di setiap detiknya, yang kalau itu kita kalikan, kita membeli tabung udara, bisa kita kalikan berapa nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Hembusan nafas setiap detiknya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat tubuh kita menjadi segar. Ini nikmat. Kalau kita ingat itu, kita tidak berhenti untuk berucap alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Yang kedua, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua bil badan, dengan badan. An-ni'ma kulluhu min Allah. Wasatu ayyasta'mila jawarihi illa fi ta'ati ba'da an afa Allah. Menggunakan badan yang sehat yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan selalu melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
itu rasa syukur kita. Badan yang sehat yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita gunakan untuk beribadah, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Kita hadir pada siang hari ini adalah salah satu bentuk kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita. Dan yang ketiga, wabil qalbi. Wabil qalbi ini ketika kita sudah terbiasa berucap alhamdulillah, menggunakan kesehatan kita untuk selalu taat kepada Allah, maka hati di dalam hati kita tertanam rasa syukur yang terus-menerus tanpa kita pikir. Hati kita selalu berdetak alhamdulillah, alhamdulillah. Masyaallah muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Apa artinya itu semua? Manusia di dalam kehidupannya tentu ingin menjadi orang yang baik. Kenapa harus baik? Karena dengan kebaikan itulah maka ridho Allah akan menyertai di dalam kehidupan kita. Masyaallah muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Baik di dalam Al-Quran, kalau kita buka-buka Al-Quran, kita akan menemukan kalimat-kalimat baik yang itu di dalam Al-Quran tidak hanya disebut khair, tetapi ada berbagai macam kalimat kebaikan. Di antaranya al-hasanah, al-ma'ruf, al-khairun, al-bir. Sering kalau kita membuka Al-Quran, ada kadang-kalanya kebaikan itu dengan kalimat bir, ada kalanya kalimat baik itu dengan al-khair, as-salihat, al-ma'ruf. Tentunya kalimat-kalimat ini memiliki pengertian-pengertian yang berbeda penempatannya. Lalu bagaimana sebenarnya apa sih kebaikan itu? Ketika kita rumuskan semua di dalam Al-Quran, maka sebenarnya kata baik itu adalah as-salihat. Kebaikan-kebaikan yang memang sudah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, dan kemudian diterjemahkan, ditafsirkan di dalam sebuah al-hadis. Apa itu baik? Kalau baik itu adalah yang sesuai, yang bermaslahat, sesuai apa yang kita lakukan, sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, sesuai dengan apa yang kita lakukan, sesuai dengan keadaan di dalam masyarakat kita. Ketika kita melakukan sesuatu, kemudian yang kita lakukan kok tidak bersesuaian dengan keadaan, maka kita harus teliti. Apakah yang sudah kita kerjakan yang tidak bisa diterima oleh masyarakat secara umum itu adalah sebuah kebaikan. Oleh karena itu, di dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani memberikan 3 ciri. Siapa sih sebenarnya orang yang baik? Kita bisa introspeksi pada diri kita. Apakah kita ada pada posisi itu? Yang pertama kata Imam An-Nawawi, idza aradallah bi 'abdin khair faqahu fid-din. Ketika Allah menghendaki hamba itu menjadi baik, maka Allah akan memberikan pemahaman di dalam dirinya. Yang pemahaman itu ia lakukan, dan pemahaman itu bisa sesuai dengan keadaan. Ini harus kita pikirkan bersama. Jadi bukan hanya kita melakukan sesuatu kebaikan, yang kebaikan itu sebenarnya mencelakakan kita. Banyak, Pak. Seolah-olah kita itu sudah melakukan ibadah, tapi niat kita di dalam melaksanakan ibadah itu jauh dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi mereka yang idza aradallahu bi 'abdin khairan faqahu fiddin, bagi mereka yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, dia akan diberikan pemahaman. Apakah harus belajar Al-Quran? Harus belajar. Apakah harus paham Al-Quran? Harus paham.
Tapi pemahaman itu bisa kita lihat dalam perilaku kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, wazruhu fid dunya. Yang kedua, seorang hamba yang dikehendaki oleh Allah itu menjadi orang baik. Ciri-cirinya adalah wazruhu fid dunya. Dia jadikan kehidupannya itu suhud terhadap dunia. Tidak menjadikan dunia sebagai sebuah yang luar biasa di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena justru dengan dunia itu banyak orang akan menjadi orang yang celaka. Banyak orang yang tergelincir dengan kehidupan dunia yang justru dia bukannya menuju kepada jalan yang benar, justru jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, wa basaruhu bi uyubi nafsi. Ciri orang yang baik adalah dia selalu melihat dirinya ketimbang orang lain. Dia selalu introspeksi dirinya ketimbang mengintrospeksi orang lain. Karena pada dasarnya tuba liman sabara aibihi an uyubin nas. Kata baginda Rasulullah, berbahagialah bagi orang-orang yang selalu memandang dirinya, selalu memandang aib dirinya ketimbang memandang aib orang lain. Karena kalau kita lihat, orang lain tidak ada benarnya. Apa yang dikerjakan orang lain tidak pernah benar dan selalu membenarkan dirinya sendiri. Ini berbahaya. Maka kita bisa merasakan diri kita ini sudah pada posisi yang mana di antara ketiga ciri yang disebutkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Apakah kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita sudah menjadi manusia yang baik, atau justru kita menjadi orang yang tidak baik? Semoga khutbah yang singkat ini bisa kita jadikan tauladan, bisa kita ambil hikmah, dan bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات الذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyi qadima wa qala ta'ala fil kitabil qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلم ودمر أعداء الدين والكلمات إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والطعن والميهان ما ظهر منها وما بطن عن بلد إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم جملنا واحلنا بالعافية والسلامة اللهم جملنا واحلنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعنا مجيبة الندم إنك السميع الدعاء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم عافنا في بداننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر أجل وأكبر. أقيموا الصلاة.